Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kukerta MBKM Fakultas Keperawatan Universitas Riau akan menampilkan video kegiatan kami selama 7 minggu di Kelurahan Lembah Damai. Selamat menyaksikan. Nah, untuk mata kuliah Kukerta, dari hasil pengkajian dan survei di lapangan di Kelurahan Lembah Damai, kami mendapatkan adanya perubahan gaya hidup dan pola makan tidak sehat pada remaja, yakni konsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan, yang kemudian dapat mempengaruhi kesehatan mereka. Maka daripada itu, kami tim Kukerta kelompok 3 akan melakukan edukasi perilaku konsumsi gula, garam, dan lemak pada remaja di SMP 6 Pekanbaru pada tanggal 15 Oktober 2024. Selanjutnya, untuk aplikasi keperawatan jiwa, berdasarkan pengkajian yang telah kami lakukan di Kelurahan Lembah Damai, tepatnya di RW 01, didapatkan data bahwa dari beberapa responden remaja, sebanyak 50% remaja mengalami perilaku bully yang terjadi di sekolah dan terjadi dalam beberapa kali seminggu. Untuk mengatasi hal tersebut, kami melakukan penyuluhan kesehatan terkait edukasi pencegahan bullying pada anak usia remaja di SMP Negeri 6 Pekanbaru. Anak-anak diberikan materi terkait apa itu bully, apa saja jenis-jenisnya, siapa saja pihak yang terlibat, apa saja dampaknya, dan bagaimana solusi pencegahannya. Selain itu, kami juga menampilkan video terkait bagaimana solusi pencegahan bullying tersebut. Setelah dilakukannya penyuluhan pada tanggal 15 Oktober 2024 di SMP 6 Pekanbaru tentang edukasi perilaku konsumsi gula, garam, dan lemak pada remaja, dari 440 siswa, kami mengambil sampel sebanyak 88 siswa. Dapatkan hasil dari pretestnya, 50% memiliki pretest tentang pengetahuan, sikap, dan perilaku konsumsi gula, garam, dan lemak yang baik pada remaja. Kemudian setelah dilakukannya edukasi dan setelah dilakukannya post-test, terjadi peningkatan pengetahuan, perilaku, dan sikap pada siswa, yakni sebanyak 91,6% memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang konsumsi gula, garam, dan lemak yang baik pada remaja. Setelah kami melakukan penyuluhan pada tanggal 15 Oktober 2024 di SMP Negeri 6 Pekanbaru, didapatkan bahwa pengetahuan siswa sebelum dilakukannya penyuluhan mayoritas mendapatkan nilai 60. Sedangkan setelah dilakukannya penyuluhan, lebih dari 80% siswa mengalami peningkatan terhadap pengetahuan mereka terkait edukasi pencegahan bullying dengan ditujukannya dari nilai mereka, yaitu mayoritas bernilai 98. Nah, selanjutnya untuk mata kuliah aplikasi keperawatan komunitas dan keluarga. Nah, dari hasil pengkajian yang kami dapatkan, kami mengambil agregat usia dewasa, yaitu pada usia 20 sampai 59 tahun. Nah, dari hasilnya kami mendapatkan itu ada 136 usia dewasa di RW 1 Kelurahan Lembah Damai ini. Nah, dari hasil pengkajian kami mendapatkan masalah yang paling sering muncul itu adalah hipertensi. Nah, maka dari itu kami dari kelompok 3 Kukerta MBKM akan mengadakan suatu acara, yaitu penyuluhan terkait cara mencegah dan mengontrol hipertensi pada agregat dewasa di Kelurahan Lembah Damai. Nah, itu kami adakan di suatu event yang namanya itu adalah festival kesehatan. Di sana kami akan mengadakan seperti pengecekan kesehatan seperti pengukuran tekanan darah, asam urat, dan gula darah. Nah, di situ kami akan mengedukasi semua usia dewasa terkait upaya meningkatkan pengetahuan tentang cara mencegah dan mengontrol hipertensi. Setelah itu kami akan mengadakan kegiatan senam anti hipertensi untuk mencegah dan mengontrol hipertensi pada usia dewasa. Dan untuk event festival kesehatan ini kami adakan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Itu kami adakan di halaman Masjid Al Khairat di RW 1 Kelurahan Lembah Damai. Sedangkan untuk senam anti hipertensi ini kami adakan pada tanggal 26 Oktober 2024. Dan senamnya ini kami berkolaborasi dengan instruktur senam untuk memandu kami mengadakan senam anti hipertensi untuk usia dewasa.
Selanjutnya yaitu mata kuliah farmakologi. Berdasarkan hasil pengkajian yang telah kami lakukan di Kelurahan Lembah Damai, tepatnya pada RW 01. Didapatkan data bahwa dari beberapa responden masyarakat yang mengalami penyakit asam urat adalah sebanyak 33%. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami melakukan penyuluhan kesehatan terkait peningkatan pengetahuan masyarakat tentang obat asam urat pada usia dewasa dan lansia. Masyarakat yang memberikan materi terkait apa itu obat asam urat, jenis-jenis dari obat asam urat, apa efek samping dari obat asam urat, dosis dari obat asam urat, dan tanaman fitofarmaka yang berkhasiat untuk asam urat. Nah, dari kegiatan yang kami lakukan didapatkan pengetahuan usia dewasa tentang hipertensi itu meningkat, dan juga setelah diadakan kegiatan senam itu 93% peserta senam itu tekanan darahnya menjadi menurun. Nah, juga didapatkan rata-rata tekanan darah yang awalnya itu 135/140 itu menjadi 125/80. Dan bisa dikatakan senam antihipertensi ini berhasil untuk menurunkan tekanan darah pada usia dewasa. Penyuluhan tersebut telah kami lakukan pada tanggal 20 Oktober 2024, tepatnya di Rumah Mengaji RW 01 Kelurahan Lembah Damai. Dari penyuluhan yang telah kami lakukan, didapatkan pengetahuan masyarakat sebelum dilakukan penyuluhan, mayoritas mendapatkan nilai 70, sedangkan setelah dilakukan penyuluhan, didapatkan lebih dari 90% masyarakat menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan terkait obat-obat asam urat, dan mayoritas mendapatkan nilai 100. Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh tim Kukerta kelompok 3 Kelurahan Lembah Damai, didapatkan bahwasannya di Kelurahan Lembah Damai itu ada program PMT atau pemberian makan tambahan yang diberikan pada balita dengan status resiko gizi kurang. Adapun balita penerima MT ini sebanyak 32 orang, 6 diantaranya berasal dari RW 01. Selanjutnya, berdasarkan survei yang telah dilakukan kepada masyarakat, didapatkan bahwasanya 59,1% masyarakat belum mengetahui apa itu stunting. Tetapi 40,9% masyarakat sudah mengetahui apa itu stunting, tetapi ingin mengetahui lebih dalam terkait stunting itu sendiri serta olahan pangan yang dapat diberikan pada anak untuk mencegah stunting. Berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan serta ingin melanjutkan program yang telah ada, maka tim Kukerta Kelurahan Lembah Damai kelompok 3 membuat program yang telah disepakati pada saat LKMM 1, yaitu pemberdayaan kader posyandu terkait pencegahan stunting sejak usia muda, mulai dari remaja, catin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita, yaitu atau biasa disebut dengan 1000 hari kehidupan. Dan demonstrasi olahan pangan pencegah stunting, yaitu nugget brokoli ikan patin, serta pembagian buku Open Team olahan pangan pencegah stunting.
dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 20 Oktober 2024. Adapun hasil dari program ini adalah terjadinya peningkatan pengetahuan kader dari 80% menjadi 93%. Dan kader mampu mendemonstrasikan kembali terkait pencegahan stunting dan olahan pangan pencegah stunting kepada masyarakat. Baik, untuk aplikasi perawatan gerontik, kami dari kelompok 3 Jakarta MBKM sudah melakukan pengkajian di Kelurahan Lembah Damai, terkhususnya di RW 01 Kelurahan Lembah Damai. Dari data pengkajian yang kami dapatkan, terdapat 42 lansia di RW 01. Dengan data yang kami data, penyakit yang terbanyak diderita oleh lansia di RW 01 yaitu hipertensi. Dari permasalahan yang kami temukan pada kelompok lansia di Kelurahan Lembah Damai yaitu hipertensi, kami dari kelompok 3 melakukan intervensi keperawatan profesional kepada kelompok lansia yaitu dengan terapi rendam kaki air hangat sekaligus dengan melakukan relaksasi Benson yang diadakan pada tanggal 25 Oktober 2024 di halaman rumah warga. Pada kegiatan tersebut, sudah kami lakukan pengecekan tekanan darah sebelum dan sesudah demonstrasi. Dan dari hasil kegiatan tersebut, didapatkan hasil 70% lansia mengalami penurunan tekanan darah setelah melakukan teknik relaksasi rendam kaki dan juga relaksasi Benson. Selanjutnya, aplikasi keperawatan wetland. Nah, di daerah Kelurahan Lembah Damai terdapat 3 sumber mata air yang diyakini masyarakat dapat air tersebut bisa langsung diminum. Nah, tim Kukerta sudah melakukan uji cek pH menggunakan kertas lakmus. Didapatkan 2 dari 3 sumber mata air tersebut pH-nya berada di bawah 7. Berdasarkan LKMM yang telah disepakati sebelumnya, tim Kukerta melakukan penyuluhan terkait pengelolaan air minum yang layak untuk dikonsumsi, kemudian demonstrasi penggunaan alat cek pH otomatis secara real time yang telah kami beri nama K3LD atau Kukerta kelompok 3 Lembah Damai, dan demonstrasi filtrasi air sederhana memanfaatkan kulit limbah telur untuk menaikkan pH air. Program ini dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2024, di mana didapatkan hasil bahwasanya terdapat antusias warga terkait alat cek pH otomatis secara real time, ditandai dengan warga membawa air dari rumah masing-masing. Selanjutnya terdapat peningkatan pengetahuan warga terkait pengelolaan air yang layak untuk dikonsumsi dari 80% menjadi 100%, serta terdapat perubahan perilaku masyarakat dengan merebus air terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Untuk mata kuliah aplikasi keperawatan anak, Kukerta MBKM Fakultas Keperawatan Universitas Riau, kelompok 3, terbagi menjadi 2 kelompok kecil, dan satu kelompok itu terdiri dari 5 anggota. Nah, untuk tim satu mengangkat masalah ISPA pada balita, dikarenakan dari hasil pengkajian yang dilakukan adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas ini merupakan penyakit yang diderita paling banyak di Kelurahan Lembah Damai, terkhususnya pada anak balita. Nah, dengan demikian, tim satu ini melakukan sebuah kegiatan yaitu edukasi tentang penanganan masalah ISPA dan juga edukasi tentang olahan pencegah ISPA, di mana setelah dilakukan pengkajian tadi, orang tua dari balita ini pun masih kurang paham tentang bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara menangani ketika anak-anak ini terkena ISPA. Maka dari itu, masalah penyelesaiannya nanti akan diadakannya edukasi tentang bagaimana penanganan ISPA yang baik dan tepat pada balita, dan juga tim satu ini akan meninggalkan
buku pertinggal, yaitu buku saku, di mana dari isi buku saku itu adalah tentang sikap-sikap tindakan yang baik dilakukan orang tua ketika anak balita yang terserang ISPA, dan ada juga olahan untuk mengatasi dan pencegahan ISPA tersebut. Nah, untuk tim 2 di sini mengangkat masalah tentang gizi kurang pada anak usia 12 hingga 18 tahun, dan juga tentang bagaimana olahan untuk menstabilkan kembali gizi pada anak usia 12 hingga 18 tahun tersebut. Karena dari data yang didapatkan bahwa masalah gizi kurang ini memang masalah yang gencar untuk diselesaikan oleh pemerintah pada saat ini. Dan di Kelurahan Lembah Damai sendiri, kelompok menemukan data-data bahwa masih adanya anak-anak yang tergolong gizi kurang ini, terkhusus pada usia 12 hingga 18 tahun tersebut. Dan juga ketika dikaji lebih lanjut, masih juga orang tua masih kurang paham bagaimana cara mengatasi gizi kurang pada anak tersebut. Nah, dengan demikian, kami dari tim 2 ini akan melakukan kegiatan tentang edukasi gizi kurang pada anak usia 12 hingga 18 tahun, dan juga akan memperkenalkan olahan yang tepat untuk mengoptimalkan gizi pada anak usia tersebut. Dan juga nanti untuk penyelesaiannya kami akan memberikan buku saku untuk diberikan kepada keluarga atau orang tua sebagai pertinggal agar pemahaman keluarga dan orang tua tentang gizi anak meningkat. Nah, untuk aplikasi manajemen keperawatan dan keselamatan kesehatan kerja, di sini kelompok pekerja MBKM mendapatkan 2 UMKM. Yang pertama ada budidaya maggot, dan juga yang kedua ada kerajinan piring midi. Nah, di sini kelompok pekerja MBKM dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok budidaya maggot dan juga kelompok kerajinan piring midi. Nah, kelompok budidaya maggot yang pertama di sini mendapatkan masalah, yaitu mengalami iritasi kulit dan juga gatal-gatal kemerahan. Nah, di sini yang kedua yaitu kerajinan piring midi. Nah, kerajinan piring midi didapatkan masalah, yaitu para pekerja tidak memakai APD dan tidak tahu cara penanganan perawatan luka sederhana terdapatnya luka tusuk pada tangan. Nah, di sini solusi yang diberikan pada kelompok budidaya maggot yaitu melakukan edukasi penjelasan K3, mencuci tangan, dan juga pemberian alat APD. Nah, dan solusi pada kelompok kerajinan piring midi yaitu melakukan perawatan luka sederhana dan juga pemberian P3K pada para pekerja. Baiklah, itulah kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan sesuai dengan 8 mata kuliah yang kami terapkan selama melakukan pengabdian di Kelurahan Lembah Damai. Selain itu, kami juga membersamai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan Kelurahan Lembah Damai. Contohnya, yang pertama ada kegiatan mengaji yang biasa dilakukan oleh anak-anak setelah sholat maghrib, dilakukan di Masjid Al-Khairat. Lalu kami juga membersamai kegiatan yang ada di rumah mengaji. Kemudian kami juga membersamai kegiatan bank sampah yang dilaksanakan setiap hari Selasa. Lalu kegiatan posyandu yang dilaksanakan setiap bulan. Kemudian ada juga kegiatan ibu-ibu PKK yang dilaksanakan di kantor Kelurahan Lembah Damai. Selain itu, kami juga melakukan membersamai kegiatan penyuluhan terkait penggunaan pembalut yang sehat. Nah, setiap hari Rabu dan juga hari Sabtu kami membersamai kegiatan senam. Yang untuk hari Rabu itu kami bersama kegiatan senam yang dilakukan di RW 08, dan juga untuk hari Sabtu kami bersama kegiatan senam di RW 01. Kami berharap semoga dengan kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan itu dapat bermanfaat bagi masyarakat di Kelurahan Lembah Damai.